Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue pada host kali ini Zero Knowledge Podcast. Maaf belepotan. Jadi seperti biasa di hari Jumat atau Sabtu kan, kalau kemarin kan kalau di hari Rabu kan rilis podcast ini ya buat yang pemain di musim. Nah, sekarang kita bakal bahas top 5 rookie draft prospect. Sekarang kita bahas di tight end, lagi balik sama Julian sama Nuha di sini. Nah, mungkin kalau kalian yang ngikutin draft kan ini ya. Mungkin yang ngikutin draft tuh Julian apa itu? Nah, kalau kalian ngikutin draft kan ini ya. Suka bingung ini prospek draft TE kok kayaknya kering atau gimana gitu kan. Pasti dengerin Kyle Pitts. Cuman Nuha sama Julian tahu ada lagi. Ini 5 lagi draft prospeknya. Jadi udah, kalau gitu enggak pakai lama langsung aja. Dari Julian deh, Jul, nomor 5 lu siapa kalau draft prospek? Kita mau dari nomor 1 nih, kan udah tahu kira-kira Ya, nomor 1-nya siapa. Kyle Pitts start aja. Ini tapi kita kasih ntar tahu dulu aja yang ya. orang pada nggak tahu dulu. Oke deh, jadi gue di nomor 5 ada Tommy Tremble dari Notre Dame. Notre Nah, Dame. ini kalau kalian yang perhatiin college football season ini pasti lumayan sering dengar nama dia gara-gara ya Notre Dame kan season ini lumayan bagus ya. Bukan lumayan bagus lagi sih, kan dia masuk college football playoff gitu. Walaupun akhirnya kalah sama Alabama. Ya, Alabama. Anyway, terus kayak si Tommy Tremble ini season ini dia ada 19 catch, 218 yards, tapi 0 touchdown. Nah, kenapa gue taruh dia di nomor 5? Dan itu bukan karena prospek tight end tuh kering banget. Jadi gue mesti taruh orang pemain yang productionnya hampir dibilang nggak ada di nomor 5. Tapi enggak, gue taruh dia di nomor 5 karena walaupun mungkin dia sebagai catcher di college tuh underutilized, nggak terlalu kepake. Tapi skill blockingnya dia itu bagus banget. Nah, karena dia di Notre Dame sendiri, kayak season kemarin ini ada 4 tight end di roster mereka. 4 tight end, buset. Iya, dan kayak lumayan sering di-rotate gitu pemakaiannya. Nah, si Tommy Tremble ini dipakai sebagai blocker gitu. Dia jadi line up-nya inilah selalu lebih dekat dengan online gitu. Jadi kadang-kadang juga disuruh line up-nya kayak tiga jari di tanah gitu. Nah, ini jadi dia ditaruhnya cuma mostly jadi dipakai mostly jadi blocker gitu. Dia di college sendiri total karir dia di college cuma dapat 63 target gitu. Oke. Ya, tapi walaupun dia jarang dipakai sebagai receiver, tiap kali dia di target gitu, ya dia memperlihatkan potensial dia sebagai catcher gitu. Kayak dia maksudnya adalah potensial kayak dengan athleticism dia atau dengan badan dia gitu untuk bisa punya self body control yang cukup bagus untuk menjadi receiver gitu. Tapi ya sebenarnya kalau dia di draft sekarang itu mainly buat skill blockingnya, dan menurut gue mungkin dia kalau awal-awal masuk NFL bakal mirip-mirip Nick Boyle gitu mungkin. Nick Boyle yang di Ravens. Yang mostly jadi blockernya kalau di scheme-nya mereka gitu. Tapi si Tommy Tremble ini bakal mirip-mirip kayak gitu. Tapi ya ini sih orang-orang bilang projection dia karirnya bakal lebih bagus di pro dibanding pas di college gitu. Gara-gara kalau dia bisa develop route running dia sama catching dia, nah dia bakal bisa jadi tight end yang jauh lebih komplit daripada sekarang. Tapi ya ini sih, maksudnya dia sebagai blocker udah pro ready gitu, udah NFL ready. Jadi whoever drafts this guy bakal bisa dapat production dari dia dari hari pertama. Gitu. Oke. Nah, nomor 5 lu siapa? Kalau nomor 5 gue mau naro Hunter Long dari Boston College. Boston College. Ya. Kenapa Boston College? Long ini dia di 2020, dia selama 2020 dia bagus ya. Maksudnya dia tuh solid sebagai sebagai pass catcher. Dan juga mungkin salah satu yang one of the best tight end in pass catcher, salah satunya tuh Hunter Long. Bahkan
bukan beberapa mock draft sih, beberapa analis pun juga menaruh Hunter Long tuh di bawahnya Kyle Pitts sebagai the best tight number 2 best tight end, karena memang pas catching ability-nya one of the best, salah satu yang terbaik di bawahnya, salah satunya memang di bawah Kyle Pitts. Dia bisa menjadi solid, bahkan dia bisa menjadi second tight end kalau misalnya tim yang membutuhkan, yang butuh second tight end yang ya mostly memang di blockingnya juga solid, jadi makanya dia bisa langsung menjadi, kalau dia udah masuk pro, dia bakal langsung bisa menjadi tight end nomor 2 yang bisa dimanfaatkan buat blockingan juga solid. Dia tuh bisa menjadi salah satu tight end yang potensial bloknya bisa lebih besar untuk ketika masuk pro. Udah tergantung nanti bagaimana tim ini utilize si Hunter Long itu. Dan juga dia kan ya ukuran tight end yang ya cukup standar, walaupun standar memang ya 6'5 pun juga itu juga cukup untuk posisi tight end. Dan juga dengan bodinya yang dia body control-nya juga bagus, awareness dia tuh terhadap coverage bola tuh juga untuk reading coverage defense pun juga termasuk oke. Nggak kalah sama top prospect yang lain. Emang sih dia masih ada isunya si Hunter Long ini untuk separasi. Walaupun dia bagus secara reading coverage, tapi separasi coverage-nya dia tuh masih ada isu di situ. Jadi kalau dia nanti masuk pro, gue sih berharap nanti si Hunter Long tuh bisa ngedevelop lagi reading coverage defense-nya. Soalnya separasinya, reading coverage-nya udah bagus, cuman separasi dia untuk lepas dari man-to-man coverage tuh masih cukup kurang, walaupun sebenarnya ya nggak tergolong average, tapi ya below the average sih. Tapi karena memang reading coverage-nya, sekali lagi yang gue bilang, reading coverage-nya udah bagus, tinggal gimana nanti ketika udah masuk pro, gimana dia melatih skill untuk separasinya, itu sih. Oke. Nah, nomor 4 siapa, Jo? Ya, nomor 4 gue ada Hunter Long dari Boston College. Tadi ya? Jadi ngomongin sama Nuha. Jadi Hunter Long ini dia di season kemarin di 2020 production dia lumayan oke. Dia 57 catch, 685 yards, 5 reception touchdown di dalam 11 game. Nah, jadi si Hunter Long ini dia kan 4 tahun di college. Nah, dia 3 tahun itu dipakai mostly sebagai run blocker gitu, sebagai blocker. Karena di skemanya head coach Steve Adazio, si Boston College ini lebih condong untuk jadi tim yang run heavy gitu. Nah, salah satu yang teammate-nya si Hunter Long di Boston College yang dia bantu ngeblok itu A.J. Dillon yang sekarang di Green Bay Packers. Jadi ya si A.J. Dillon ini bisa produktif di Boston College ya karena ada bantuan Hunter Long sebagai blocker gitu. Dan emang skill dia sebagai blocker emang udah teruji gitu karena emang dia mesti latihan blocking di skema yang run heavy dan juga emang he's good at it gitu. Makanya dia menjadi talent 1 di Boston College. Nah, tapi di season 2020 ini Boston College head coach baru, Frank Cignetti, yang dia skemanya lebih pro offense gitu. Jadi lebih banyak quarterback-nya drop back buat ngelempar gitu. Nah, si Hunter Long ini langsung transformasi, dia jadi high volume target gitu di offense barunya Boston College gitu. Makanya dia production-nya jadi lumayan tinggi, kayak reception aja udah 57 catches gitu. Dan kalau tadi si Nuha udah bilang ya, dia tuh baca traffic bagus, kayak he has kayak really good field vision, jadi dia tahu where he has to go, kayak di mana kira-kira dia mesti ya biar get open buat quarterback dia. Terus juga yang interesting juga di season kemarin ini dia led the nation in reception among tight ends. Jadi di antara semua tight end yang main di season 2020 kemarin dia reception itu paling banyak. Ya interesting ya, dari blocker terus tiba-tiba juga langsung tight end yang reception-nya paling banyak gitu. Yeah. Nah, terus juga kenapa dia masuk top 5 tight end, dia walaupun blocker nih mainly, tapi dia tuh footwork-nya tuh bagus gitu. Makanya itu membantu dia menjadi blocker yang bagus, tapi itu juga bakal membantu dia sebagai pass catcher gitu. Dimana di limited time dia sebagai pass catcher, dia bisa production-nya kayak gini. Imagine kalau dia ntar pas masuk di NFL,
develop lagi route runningnya dengan basis footwork dia yang udah bagus, he can be a complete tight end gitu. Yang bakal inilah, maksudnya kayak mungkin dari your whole team's snap gitu, mungkin dia 90% bakal main gitu, of the whole offense snaps. Nah, jadi yang mungkin dia perlu improve tuh ini sih, lebih kayak selling his routes gitu. Mungkin ya dia kurang experience juga di situ kan. Jadi mungkin kayak kalau dia lagi run routes gitu masih kurang bisa menipu lah ke defender yang cover dia biar bisa against separation gitu. Tadi si Nuha udah mention, tapi ya ini sih maksudnya si Hunter Long ini bukan athletic specimen kayak Kyle Pitts gitu, tapi ya he will still be a reliable at end gitu di level NFL. Dan menurut gue mungkin si Hunter Long ini mirip-mirip ini sih Austin Hooper. Kalau gue mau compare ya, mirip Austin Hooper-nya yang sekarang di Cleveland Browns. Jadi ya mungkin short yardage receiver atau mungkin juga jadi red zone target gitu. Oke. Nomor 4 siapa no? Nomor 4 gue mau pilih Trey McKitty dari Georgia. Oke. Ya, Trey McKitty. Dia mungkin ini sebelumnya dia di musim 2019-18 dia kan ini sebelumnya di Florida State. Cuman ketika 2020 dia graduate transfer ke Georgia. Sebenarnya di 2020 tuh McKitty itu cuma bikin 6 reception doang during the regular season. Cuman dia masih dapat invitation ke Senior Bowl. Berarti memang secara ability si Trey McKitty itu ya recognizable sama many coaches sama Senior Bowl. Itu berarti ya ability dia well known karena sama Senior Bowl. Dan juga dia secara kelebihan pun juga dia bagus dalam melakukan separation from coverage. Jadi dia reading defense coverage-nya juga bagus. Dia tuh secara atletik walaupun dia tuh bisa dibilang tight end yang cukup cepat ya. Footwork-nya bagus. Jadi dia tuh bisa create space untuk buat quarterback-nya dia bisa creating space. Jadi kalau misalnya quarterback-nya dia lagi beberapa match di match-nya tahun kemarin di Georgia itu ketika quarterback mau cari aman ya kebetulan Trey McKitty itu punya footwork yang cukup bagus ya sebagai tight end, dia bisa lempar ke Trey McKitty, jadi ya bisa menjadi safety blanket-nya si quarterback-nya si Georgia. Dan juga quickness dia juga terbilang cukup bagus ya karena tadi dia punya footwork yang bagus, quickness dia juga cukup cepat untuk membaca untuk route running. Route running dia untuk slant, untuk middle seam slant itu dia punya ability yang cukup bagus di situ. Makanya kan itu kayak tipikal tight end zaman sekarang yang kalau ketika receiver yang di-college itu coverage sama defensive back, tight end-nya bisa mengganti posisi sebagai slot receiver. Nah, Trey McKitty bisa untuk menggantikan receiver ketika mereka dapat coverage tight. Nah, Trey McKitty bisa untuk melakukan itu. Dan dia juga sebagai, ya tadi yang gue bilang, karena dia bisa, route line-nya dia bisa, middle seam bisa, dia salah satu route runner yang paling bagus, bukan paling bagus sih, salah satu route runner bagus di tight end class musim ini. Tapi karena memang kekurangannya dia, memang tahun ini di 2020, musim 2020, cuma dapat reception, jadi we still unknown what he will capable of gitu. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor sama Trey McKitty sendiri secara development ability-nya dia. Nanti ketika dia udah di-draft sama tim di NFL, dia projected-nya paling ya kalau nggak third, fourth, atau fifth round ya. Memang sebenarnya tight end tuh nggak perlu terlalu yang harus first round, second round, yang memang secara ability memang tight end seperti itu. Jadi ya gue rasa nggak masalah kalau dia mungkin projected ya 4th round, 5th round. Toh tight end yang bagus zaman sekarang kayak Travis Kelce atau George Kittle juga nggak dari first round gitu. Jadi ya nggak masalah, bener. Oke. Nah, Jul, ketiga siapa Jul? Di 3 gue ada Pat Freiermuth dari Penn State. Dia pas masuk college di nickname-nya Mini Gronk. Baby Gronk. Kenapa Baby Gronk nih? Baby Gronk ya, sorry. Jadi ya karena dia secara spesimen, secara fisikal agak-agak
Gronk gitu ya, terus kayak penampilannya juga agak-agak mirip Gronk yang kayak agak gede tinggi terus kayak mukanya kayak agak kotak gitu. Tapi ini sih mungkin kita ini ya, ntar gue ngomongin kenapa mungkin dia nggak live up to nickname-nya gitu. Tapi bukan berarti dia tight end yang jelek. Makanya gue taruh dia di nomor 3 gitu. Kalau kita lihat season stats dia kemarin di 2020 kan ini dia mainnya di Big Ten ya. Terus kayak Big Ten tuh nggak terlalu banyak mainnya. Karena juga startnya agak telat kayak Oktober pertengahan baru mulai. Makanya dia cuma main di 4 game. Bukan karena cedera, emang seasonnya conference di Big Ten tuh emang pendek banget kemarin gara-gara COVID. Nah, dia dari 4 game dapat di 23 catch, 310 yards sama 1 touchdown. Nah, ya maksudnya sering ya 4 game doang itu very inilah, maksudnya produktif lah gitu. Oke, jadi si Freiermuth ini emang kayak Gronk dia bisa dia di line up-nya di slot iya, di inline iya sebagai blocker, terus juga kadang-kadang di agak di luar juga iya gitu. Emang karena dia versatile banget gitu sebagai tight end. Dan dia ini ya di college pas dia di college dia 29 game berturut-turut dia selalu catch at least satu pass dari quarterback-nya dia. Jadi itu semua game yang dia main kecuali game pertama dia di college. Jadi emang dia udah kelihatan reliable banget gitu. Dan juga dia di 2020 nomor 3 di ininya receiving yards per game. Kayak dia 77,5 receiving yards per game. Jadi ya kalau kalian yang main fantasy pasti tahu kalau tight end production kayak gitu itu udah oke banget gitu. Nah, itu apalagi kayak di fantasy kan tight end kering banget ya. Nah, kalau dunia itu masuk poinnya segitu. Masuk pemain kayak gini di NFL ya itu kayak inilah bersyukurlah apa fantasy managers gitu. Nah, ini yang menariknya ya kan kalau kita di NFL tahu salah satu tight end muda yang lumayan produktif itu Mike Gesicki kan dari iya yang gue masukin ke sini. Itu ini seniornya si Freiermuth di Penn State gitu. Nah, si Freiermuth ini dia mecahin rekornya Gesicki for most touchdown by a tight end di Penn State history. Nah, jadi dia di college sendiri production-nya udah lebih tinggi dari Mike Gesicki gitu yang kita lihat udah bisa produktif di NFL. Nah, si Freiermuth ini dia not only reliable catcher, he's a good catcher, tapi dia juga sebagai blocker tuh tangguh gitu. Kayak dia tuh badannya atletik, jadi dia bisa lawan defensive end bisa, lawan linebacker juga dia bisa gitu, dan dia juga bisa maintain strong block dia gitu. Tapi ya dia juga punya kesulitan dalam sustaining block dia gitu. Jadi mungkin dia kalau pas awal bisa ngeblok, tapi kalau disuruh ngeblok lama-lama, dia bakal seringnya kalah gitu. Kayak defender yang dia blok bakal bisa mungkin menghindar dari dia atau kayak lepas dari dia untuk kayak either get to the runner atau mungkin get to the quarterback gitu. Jadi makanya dia gue bilang nggak live up to the name Baby Gronk karena itu. Maksudnya dia sebagai blocker nggak sedominan Gronk gitu. Tapi ya bukan berarti dia sebagai blocker dia liability gitu. Enggak, dia masih he's pretty decent gitu as a blocker gitu. Nah, dari semua yang udah gue mention ini, menurut gue dia tuh NFL floor-nya tuh paling tinggi. Maksudnya kayak lu any team yang ngedraft dia bakal dapat someone yang udah very NFL ready, production-nya bakal ada walaupun mungkin nggak se-eksplosif, mungkin nggak setinggi kayak George Kittle atau mungkin Travis Kelce gitu, tapi you can get someone yang reliable gitu. Mungkin ya selevel inilah Hunter Henry mungkin. Mungkin gue bakal compare dia ke Hunter Henry yang sekarang ya, bukan kalau misalnya dia nggak pernah cedera gitu. Tapi ya menurut gue kurang lebih dia bakal inilah pretty similar lah comparisonnya. Atau mungkin yang lebih muda mungkin gue bakal samain kayak TJ Hawkinson gitu. Kurang lebih kayak gitu sih comparisonnya. Oke. NFL-nya dia, aduh Steelers please dong gerak kayak dikit. Nah itu TE gitu sama. Kalau Steelers ambil nggak perlu pindah rumahnya jauh-jauh.
Udah di Pennsylvania Oh kan? iya Pennsylvania, iya makanya Iya. udah pada jauh-jauh cari kosan lagi susah kan, mahal lagi kalau misalnya pindahnya ke ke kota yang high profile. Nah, Pindah ke LA dong. aduh kosannya berapa tuh ini? Emang ada draft pick? Ada kan second round. Oh, LA Chargers maksudnya kan udah nggak ada Hunter Henry, jadi tight end. Nah Masih ada second round, Pak. itu sekarang nomor 3 lu siapa? Sama nomor 3 gue juga bakal taruh Pat Freiermuth ya dari Penn State. Karena ya memang selain karena memang dia punya panggilan baby gong or something like that, tapi memang secara size dia tingginya ya, secara size, secara ability, khususnya ability offense ya, memang itu udah kayak gong banget lah. Dia tuh bisa as receiver tuh bisa, kalau menurut gue tadi udah dibilang sama Julian sih, dia tuh yang paling pro NFL ready. Tapi memang dia masih lack elite, dia ini sih dia masih lack speed ya, walaupun dia speednya memang masih tergolong ya average, walaupun sebenarnya dia secara catching ability-nya bagus. Dia tuh bisa bikin mismatch type end gitu. Jadi kalau misalnya ada yang man to man coverage sama dia, most likely Pat Freiermuth tuh bakal menang karena size dia, dan as a receiver he's really good gitu. Dan tadi sih leg-nya dia, Flores sendiri juga udah bilang dia sebenarnya untuk blocking bagus, cuman kalau misalnya disuruh lama-lama, tadi udah bilang sama Julian sih, secara strong ability, strong blocknya tuh dia masih biasa aja. Jadi dia tuh kalau menurut gue, kalau misalnya dia udah di draft di NFL, dia harus lebih sering latihan fisikal, terutama untuk masalah blocking. Karena kalau dia nggak kuat lama-lama untuk melakukan blocking, ya otomatis kalau misalnya ada skema play yang membutuhkan tight end sebagai blocking, untuk entah itu membuka running game, membuka jalur running, atau ya selain route yang butuh main cepat, most likely Pat Freiermuth bakal kewalahan karena dia nggak kuat untuk nahan rusher dari, entah itu dari outside linebacker atau mungkin dari linebacker itu, atau mungkin dari defensive end. Karena memang seperti yang kita udah tahu bersama ya, level pas kasar NFL tuh ya udah pokok banget, apalagi kalau misalnya nanti mismatch-nya lawan misalnya kayak Joey Bosa atau kayak Myles Garrett, otomatis langsung kalah kalau misalnya ketemu one on one man to man sama macam Joey Bosa atau Myles Garrett. Tapi untuk ya secara NFL lagi di Pat Freiermuth yang udah paling siap sih, terutama untuk attacking ability sama pass catching ability dia udah paling oke kalau menurut gue. Oke. Jul, nah top 2 nih. Nomor 2 siapa? Kyle Pitts, enggak ada bercanda. Oh, gila. Tapi Jul langsung bikin sensasi aja nih, enggak lah cara. Nomor 2 siapa? Tapi sebenarnya gue lebih suka sama prospek ini dibanding Kyle Pitts gitu. Kayak gue bakal lebih excited tentang tight end yang gue taruh di nomor 2 ini. Jadi mungkin kalau kita lihat, Kyle Pitts ya nomor 1 is a very good receiver gitu, kayak mismatch-nya bakal susah banget kalau dia ada di field. Tapi di tight end nomor 2 di top 5 gue itu nggak kalah jagonya sih, terutama sebagai receiver gitu. Nah, gue ada Brevin Jordan dari University of Miami. Iya, gue sering dengerin Brevin Jordan nih. Nah, dia ini ya sama-sama dari Florida kayak, terus juga dia sebagai receiver tight end kayak jago banget. Nah, kalau kalian nggak tahu Brevin Jordan siapa nih, gue kasih tahu dulu production dia di 2020. Jadi dia ada 38 reception, 576 yards, sama 7 reception touchdown. Nah, si Brevin Jordan ini juga dia dipakainya mostly line up-nya di slot gitu. Dan dia sebagai tight end sebenarnya nggak terlalu tinggi. Dia dibanding tight end yang gue taruh di top 5, dia tuh paling pendek. Dia 6'3" doang. Tapi badan dia tuh gede. Kayak dia 244 pound. Jadi dia lebih berat dari si Kyle Pitts dan 3 inci lebih pendek gitu. Jadi badan dia kayak stout lah, kayak solid, padat gitu loh. Jadi makanya dia tuh kalau disuruh blok ya, dia tuh disuruh blok di defensive end gitu, dia tetap kuat gitu. Masih bisa nggak kalah saing sama mereka. Dan juga ada beberapa kali dia disuruh blok nose tackle juga gitu kalau pas run plays. Dan dia ya
kalah saing gitu. Jadi kalau tim NFL tim yang ambil dia ya dapat someone yang inilah ya sebagai tight end tuh I would say dia yang paling all rounded di antara semua tight end di top 5 gua gitu. Dan si Brevin Jordan ini nggak kalah atletisnya sama Kyle Pitts. Jadi dia kalau lagi lari routes, dia bakal dengan cepat masuk ke route-nya. Dia juga very explosive, tapi agility dia juga bagus. Jadi cut-nya dia untuk ganti arah tuh sharp banget. Nah, dia juga kalau lagi ngejar bola dan siap-siap menangkap bola, dia tuh nggak bakal melambatkan diri. Dia athletic enough untuk dia sambil lari full speed, nge-track bola terus mencoba nangkap bolanya gitu. Makanya kenapa dia sebagai prospek bagus banget gitu. Banyak tim yang tiba-tiba intrik gitu sama dia. Nah, si Brevin Jordan ini juga sebagai runner after catch itu jago banget. Jadi dia receiving yards dia 63,3% itu datang dari setelah dia nangkap bola. Jadi itu kayak inilah sebagai runner itu jago juga gitu, bisa nambahin yards dari pass yang dia tangkap. Nah, kalau gue tadi udah ngomong dia sebagai blocker nggak kalah saing, ya ini sayangnya aja dia nggak terlalu gede kan, jadi ya walaupun dia skillnya bagus nggak kalah saing, tapi of course in terms of size and raw power pasti ada dia yang nggak bakal bisa match up gitu, karena emang ya mau gimana, size emang udah kalah gitu ya, nggak bisa kita terlalu apa-apain, dan that shouldn't be knock on him gitu. Tapi inilah maksudnya kalau gue lihat ya dia ini he's a really good prospect, dan menurut gue underrated walaupun semakin dekat ke draft highlight dia udah mulai bermunculan, orang-orang udah mulai ngomongin dia gitu. Tapi mungkin kalau dari yang semua kita ngomongin ini, so far yang gue ngomongin di top 5 ini kan dari tadi kita ngomonginnya kayak Pat Fairmouth, Hunter Long, Tommy Tremble gitu kan kayak inilah ya prototypical tight end lah size-nya kayak badan mereka gitu. Tapi si Brevin Jordan gue liatnya kalau di NFL mungkin lebih kayak H-back gitu. Jadi nggak pure tight end, tapi mungkin ada dia ditaruh di backfield juga. Mungkin kayak main setengah-setengah jadi fullback, jadi tight end gitu. Karena emang badan dia lebih cocok di sana gitu. Jadi mungkin kalau tim-tim kayak mungkin 49ers atau ya yang mengatur inilah kalau coachnya masuk ke Shanahan coaching tree, nah pasti pengen banget punya Brevin Jordan. Nah ini gue ada agak sedikit berharap sih Packers ngambil dia ya. Walaupun Packers sekarang tight-endnya udah banyak banget, terus kan si Robert Tonyan juga baru ditaruh second round tender kan, tapi ya tetap aja sih kayak gue lihat tape-nya Brevin Jordan, pengen kalau dia mainnya di Green Bay Packers. Itu nomor 2 gue, Brevin Jordan dari University of Miami. Brevin Jordan, iya gue juga sering dengar Brevin Jordan nih. Tapi kalau Brevin Jordan ini di mock draft projected run gue berapa? Mungkin dia realistiknya paling tinggi di sekitar mid second round sih, tapi ya menurut gue dia mungkin baru diambil kayak late second atau early third lah gitu. Menurut gue dia nggak bakal fall beyond. Nah iya nih, aduh Steelers gerak nggak mungkin fall beyond mid third sih, terlalu valuable skillnya menurut gue. Terlalu valuable. Rams bisa ambil tuh, Rams. Semuanya ke Rams aja. Ya kan dia punya first round. Ya, jadi Rams buat ini di second round. Buat gantiin Everett ya, yang kemarin pindah ya. Betul, Gerald Everett kan baru di-sign ke Seahawks kan. Oke, nah ini sekarang nomor 2 juga Brevin Jordan ya? Iya, nomor 2 gue juga sama. Kalau dari analisis itu gimana? University of Miami. Kenapa sih gue tuh kayaknya pengen banget sih si Brevin Jordan tuh bisa at least landed di Rams, karena dia tuh sebagai receiver dia tuh route running-nya yang cukup bagus, route running bagus, dan separasi dia tuh juga cepat gitu. Jadi gue ngelihat malah si Brevin Jordan ini bukan kayak tight end. Gue kayak melihat dia seperti wide receiver tapi yang punya physical ability yang jauh lebih tinggi aja. Ya karena memang dia route running yang bagus, separasi yang bagus, terus juga apalagi kan juga dia walaupun dia sebenarnya bukan tight end nggak terlalu tinggi ya. Jadi walaupun karena itu gue ngeliatnya dia malah mungkin nanti ketika di draft di NFL bisa jadi dia bisa dimanfaatkan sebagai
wide receiver, tapi ya sebagai wide receiver yang bermain di dalam, entah itu slant route, mungkin tight end seam, yang tight end-nya maju ke depan. Gua rasa si Brevin Jordan bisa untuk convert ke menjadi wide receiver karena memang ability dia sebagai receiver itu bagus banget. Mungkin salah satu top 5 salah satu yang cukup bagus juga ya si Brevin Jordan ini. Dia juga tough kan karena dia bermain sebagai tight end ketika dia di develop sebagai wide receiver, badannya tight end. Jadi otomatis dia tuh tough. Jadi kalau misalnya sebagai receiver dia tuh susah termasuk susah untuk di tackle karena bisa ada mismatch. Cuman tadi sih memang kekurangan dia sebagai tight end itu dia untuk blocking sebenarnya dia oke aja, nggak bagus-bagus amat. Tapi dia memang willingness dia untuk blocking memang sudah ada willingness dia untuk main blocking itu ada. Cuman karena memang dia ini ya secara size tuh nggak terlalu gede, ya lack of size lah untuk main matching sama tipikal NFL edge rusher ya bakal kewalahan kalau misalnya ketemunya macam-macam yang kayak gue bilang tadi, apalagi Myles Garrett salah satu man of the best defensive end gitu. Jadi ya bakal jadi PR buat si Brevin Jordan. Cuman untuk masalah receiving, untuk masalah attacking ability dia sih gue nggak meragukan, dia udah memang cukup bagus sebagai tight end. Makanya gue bilang mungkin ketika dia di draft bakal bisa di-convert menjadi wide receiver yang bermain di slot karena ability dia yang bagus sebagai receiving tight end. Itu sih. Iya, oke. Nah, sekarang Jul. Jadi kalau tim nggak bisa dapat Kyle Pitts, jangan kecewa. Masih ada Brevin Jordan menunggu. Masih ada Brevin Jordan. Nah, kenapa kan pasti ya best tight end prospect kan Kyle Pitts. Nah, dari analisis lu gimana Jul? Kyle Pitts. Ini yang gue mau highlight, tadi gue lupa highlight, tapi ini ya, kalau antara top 5 tight end gue, Brevin Jordan sama Kyle Pitts ini yang paling muda. Mereka 20 tahun. 20 tahun berdua. Jadi tapi by season 2021 starts they'll be 21, tapi right now mereka masih umur 20 gitu. Jadi mereka di umur sangat muda, umur 20. Production di college-nya bisa kayak gitu dibanding tight end lain yang lebih mature. Nah, oke, let's move on to Kyle Pitts. Kenapa semua orang tuh hype banget sama Kyle Pitts? Dan gue dengar ada analis yang bilang Kyle Pitts sebagai tight end lebih ready daripada Trevor Lawrence sebagai quarterback. Benar. Oke. Padahal Trevor Lawrence sendiri kan udah dari freshman ya kayak di hype gitu sebagai quarterback. Tapi Kyle Pitts di posisi dia lebih pro ready dibanding Trevor Lawrence di posisinya. Anyway, nah kita lihat ya productionnya Kyle Pitts. 43 reception, 770 yards, 12 reception receiving touchdown. Nah, ini tight end atau wide receiver gitu. Gue kan udah minggu lalu kan gue udah bercanda kan kayak, oh ya sebenarnya Kyle Pitts ya wide receiver 1 gitu. Enggak lah, tapi ya Kyle Pitts tight end nomor 1 dan kenapa emang dia tuh worth diambil di top 10 karena emang he's really special as a weapon gitu. Ya whoever gets him perlu realize betapa spesial dia sebagai pemain dan harus mengerti gimana maximize potensial dia sebagai special weapon gitu, yang mismatch ke pemain-pemainnya tuh ke defender tuh bakal bikin banyak advantage buat offense yang ada dia. Karena dia lebih cepat dari linebacker untuk bisa di-cover sama linebacker. Betul. Tapi dia gede banget terlalu gede untuk di-cover sama cornerback. Betul. Jadi ya gimana lu mau defend-nya ya mau nggak mau di college most of the time dia di double team atau even di triple team gitu. Anyway, kita ngomongin dulu ya kayak physical skill dia. Dia tuh very twitchy gitu. Maksudnya twitchy itu apa? Kayak very explosive. Kayak lu bisa lihat dia kayak kalau lu ini ya kayak apa? Per lu kayak tekan gitu. Terus kan kalau lu pakai tekan kan dia kayak pas lu lepas kayak kenceng banget kan lepasnya kan. Kayak basically si Kyle Pitts tuh kayak gitu kayak explosiveness dia.
Dan juga dan juga ditambah dengan itu, dia mungkin lu bisa bilang very smooth as a receiver gitu. Kayak dia manipulasi badan dia, manipulasi dalam menangkap bola itu bikin susah gitu untuk di defense. Plus badan dia sendiri udah gede gitu. Jadi dia udah badan gede, dia tahu cara pakai badannya untuk bisa gain advantage over defender yang nge-cover dia. Nah, terus yang bikin dia makin susah di defend ya route running dia. Itu ini route running dia walaupun dia tight end, walaupun dia gede, tapi ya elite gitu. Even dibandingin sama wide receiver lain gitu. Wah. Makanya dia kayak mau dijaga pun one on one ya susah karena lu mesti kayak literally catch up with him karena dia ganti arahnya tuh cepet banget gitu, kayak hip movement dia walaupun dia gede itu lentur banget, jadi dia bisa dengan gampang ganti arah pas route running. Cuman ya ini sih, of course sebagus-bagusnya dia nggak 100% perfect gitu. Iya. Dia sebagai pemain inilah, maksudnya nggak terlalu bagus as a blocker, walaupun dia antusias, dia mau untuk jadi blocker, masuk sebagai blocker and kayak commit to his blocking, tapi ya emang secara physical ability sama skill dia nggak terlalu bagus sebagai blocker. Dan ya lu kalau sebagai tim NFL pakai dia sebagai blocker, mostly blocker, dan just fire your offensive coordinator gitu. Karena ya maksudnya lu ada weapon special ini, masa lu cuma pakainya sebagai blocker gitu kan, nggak mungkin kan. Iyalah. Makanya kayak inilah, maksudnya dia di NFL pasti bakal dipakainya sebagai ini, kayak mostly mungkin kayak I'd say kayak 70-80% of the time ya ini ditaruhnya di posisi-posisi di mana biasanya wide receiver line up gitu. Dan mungkin dia mirip ini ya, kalau di NFL mungkin gue bakal compare dia ke Darren Waller gitu. Darren Waller. Sama, betul. Ya, Darren Waller ceilingnya dia. Tapi ya ini sih, gue ada satu ketakutan gitu. Apa tuh? Tipe-tipe tight end yang kayak gini. Kenapa? Kita bisa melihat Evan Engram. Oh iya. Evan Engram yang dia tight end tapi skillnya mostly receiving gitu. Ya, sebenarnya gue pengen hina-hina juga ini ya, masuk Pro Bowl juga season kemarin. Tapi ya gue nggak komen deh tentang itu. Tapi ya ini sih, maksudnya bisa juga dia mungkin di level NFL sebagai receiver nggak pan out potensialnya, tapi dia sebagai blocker tetap jadi liability gitu. Akhirnya ya dia ini jadi apa ya istilahnya, kayak pemain yang nggak terlalu guna gitu di line up. Dan kayak si Evan Engram sendiri udah kadang sering gak reliable, terus kayak sering cederaan gitu. Itu concern gue tentang Kyle Pitts. Walaupun Kyle Pitts sendiri di college production-nya jauh lebih bagus dibanding Evan Engram di college. Karena Evan Engram sendiri di pasti college dia mainnya wide receiver bukan tight end gitu. Pas masuk ke NFL baru diganti jadi tight end. Tapi ya ini sih. Oh, gue ada fun fact. Apa tuh fun fact tentang Kyle Pitts. Tapi ini fun fact-nya sebenarnya bukan tentang dia. Nah, kan tadi gue udah bilang kalau si Kyle Pitts ini di college untuk bisa effectively ngejaga dia mesti di double team, di triple team gitu. Tapi ada satu pemain yang bisa nge-lockdown dia one on one. Siapa tapi tuh? Gue nggak bakal mention name dia karena gue bakal ngomongin pas kita ngomongin posisi Lion di defense. Jadi ya tungguin aja. Ntar pas kita ngomongin posisi di defense untuk berarti nanti 2021. Nah, nanti tuh. Nanti pas bagian defense. Nah, jangan lupa ya yang nonton, jangan lupa tuh. Nanti si Julian bakal kasih tahu siapa pemain college yang bisa nge-lockdown Kyle Pitts. Yang tadi udah dibilang Kyle Pitts ini route running-nya udah elite ya. Tapi ini ada satu pemain yang bisa nge-lockdown. Nah, tapi kalau nggak salah dia ini pas di first half one on one sama Kyle Pitts cuma 1 reception 8 yards. Satu catch 8 yards di first half pas match. Gua tahu ini siapa. Wah, siapa nih ya? Nah, buat kalian yang
lagi into draft nih, karena kita ntar lagi mau draft. Nah, ini harus tahu nih siapa pemainnya nih. Oke, nah. Kalau coba tebak aja ya, tulis di komen gitu. Nah iya, tulis di komen aja siapa section. tuh pemain lawannya Kyle Pitts pas di 2020 college football kemarin yang bisa nge-lockdown Kyle Pitts tuh. Tulis aja di komen siapa. Nah, kalau analisis lu Kyle Pitts gimana? Mungkin nambahin sedikit yang fun fact nih Julian kali ya. Ini ada satu analis di NFL, mungkin kalau tahu yang sering nonton Good Morning Football, Peter Schrager, itu dia menaruh nama pemain itu cukup tinggi di top 10-nya dia. Dia karena salah satu ability-nya dia bisa nge-cover Kyle Pitts, bisa menjadi ya yang nggak bagus ketika main lawan dia. But anyway, kita lanjut ke Kyle Pitts. Siapa itu? Nah, cari tahu sendiri nanti, oke? Di defense. Ya tadi kan Kyle Pitts tadi udah dibilang mostly sama Julian udah hampir 100% sama. Cuman kalau menurut gue Kyle Pitts ini bahkan dia sebagai as a receiver type end ya, dia tuh lebih dynamic bahkan lebih bisa ngebuat mismatch dibandingkan Ja'Marr Chase, Devonta Smith, even Jalen Waddle. Jadi kalau misal mau menaruh receiving ability-nya Kyle Pitts bisa di atas 3 orang top 3 wide receiver yang udah kita sebut. Oke. Karena memang secara ability receiving dia memang pro elite dan NFL ready. Yang emang sih Kyle Pitts di draft di NFL karena dia masuk sebagai top 10 pick. Itu karena memang kemampuan receivingnya dia. Dia tuh memang route runningnya yang salah satu yang paling bagus. Dia bisa berbagai macam route, bahkan bisa dipakai dalam 3 situasi. Sebagai split end receiver bisa, sebagai slot receiver bisa, bahkan as a natural tight end, Kyle Pitts tuh bisa melakukan 3 job ini. Jadi job dia sebagai tight end tuh multifungsi dan multitasking. Dia kayak kerja inilah, kalau kerja lu disuruh bisa multitasking. Nah, Kyle Pitts kalau bisa suruh multitasking as a tight end, dia bisa. Bahkan mungkin some teams di NFL tuh menilai dia sebagai wide receiver gitu, sebagai wide receiver. Ceiling dia sih kalau misalnya karena dia cukup tinggi ya, kalau misalnya dia di-convert sebagai wide receiver mungkin kayak Megatron, Calvin Johnson itu sih ini ya, mungkin karena kalau dia jadi receiver ya, tapi karena ceilingnya terlalu tinggi sih. Tapi kalau misalnya dibagi tight end, gue setuju kalau misalnya di-compare sama Darren Waller, tapi Darren Waller yang sekarang ya, yang 2 musim terakhir ya, 2019 sama 2020, bukan ketika dia masih di Ravens yang masih jelek lah. Bahkan ketika di SEC kan si Florida Gators ini kan konferensinya SEC. Itu tuh defensive timnya SEC itu enggak, they have no clue how to cover si Kyle Pitts. Bahkan yang ketika matching lawannya kayak tim besar kayak Alabama atau Georgia sekalipun pun Alabama sama Georgia tuh nggak tahu gimana cara nge-cover si Kyle Pitts ini. Nah, ini clue-nya nih, yang sedikit clue yang defense tadi bukan dari tim Alabama bukan dari Alabama atau Georgia yang bisa nge-cover si Kyle Pitts. Bukan Alabama atau Georgia ya? Bukan dari SEC. Clue kebanyakan dong. Ya itu udah udah. Tapi memang secara kekurangan dia sih memang untuk masalah blocking. Walaupun tadi udah dibilang sama Julian, he have a willingness to be a blocker. Cuman memang nggak istimewa aja sebagai blocking. Blockingnya dia tuh nggak terlalu istimewa. Walaupun sebenarnya dia mau untuk blocking. Sebagai tight end juga, bahkan ada some source kalau bilang kalau ini gue nggak tahu ya apakah Florida ini udah melakukan pro day atau belum. Bisa kalau misalnya udah bisa dikonfirmasi, tapi kalau belum, jadi ada source bilang yang dia tuh kalau misalnya lari 48 dash itu bahkan bisa 4,5 detik without any training. 4,5 detik? Iya, itu nggak pakai latihan. Jadi itu which is sama kayak tipikal NFL receiver. Contohnya kayak DeAndre Hopkins. Jadi dengan badan sebesar itu bisa lari 40 yard dengan 5 detik. Itu is ya physical ability yang nggak bisa lu tahan. Jadi top yang bakal draft dia itu otomatis top 10. Tapi ya harusnya sih melihat ability dia sih ya siapa ya yang kira-kira bakal cocok menjadi dia. Pick 8, 9, 10 ya antara pick itu sih gua sih tidak akan melihat
Eagles bakal reach buat ngambil Kyle Pitts ya, karena memang lebih butuh wide receiver macam Devon Smith atau apa. Tapi sebenarnya mau ngambil Pitts pun Eagles tuh masih termasuk make sense, karena ya memang beberapa tahun belakangan Eagles pun lebih mengandalkan tight end dia untuk sebagai receivernya, Zach Ertz, apalagi dengan Zach Ertz dan Dallas Goedert, karena mereka nggak punya receiver. Itu sih, makanya Kyle Pitts tuh bahkan dia tuh generational talent tight end sih, yang komparasinya tuh bisa kayak Travis Kelce yang sekarang, yang ya memang high banget, karena memang ya is pro ready dan memang sudah sebagus itu untuk develop. Jadi memang soal itu saya kalau misalnya NFL tim kayak dia sebagai blocking tight end ya pecat pelatihnya aja sih, udah bener itu. Oke. Wah, tapi tetap Brevin Jordan nomor 1 di hati gue. Tapi Kyle Pitts, kalau itunya WR berarti bisa disebut generational tight end berarti kalau udah dituin compare sama tight end. Oke. Jadi gimana kalau kalian yang taunya cuma Kyle Pitts aja tuh kan dari kasih tahu tuh 5 kan. Apalagi yang tadi Julian nomor 3 langsung wah nomor 3 mah ya nih kayaknya kalau misalnya masih ada ternyata ya. Jadi gimana menurut kalian, langsung aja tulis di komen yang nonton podcast di YouTube. Jadi thank you udah nonton, thank you Julian sama Nuha join lagi. Berarti next week kita bakal OL ya? OL tapi seru. OL katanya lumayan deep ya, apalagi posisi tackle ya katanya. Atau keseluruhan? Tackle deep, guard juga ada yang bagus. Karena juga ada beberapa tackle yang projected di NFL bakal pindah posisi jadi guard gitu. Oke. Iya, kayak kalau nggak salah di first round aja projected kayaknya 3 atau 4 gitu. Atau mungkin 5 offensive tackle yang diambil, yang projected di mock draft ya. Tapi ya itu kita ngomongin minggu depan aja. Di episode-nya offensive lineman. The big guys. Nah, jadi udah jangan lupa yang nonton di YouTube subscribe ke Konsep sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi nonton biar update sama NFL di Indonesia dan NFL Fans Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Tuh di bawah udah ada sosial medianya, langsung aja join semuanya. Yang dengerin audio only di Spotify langsung aja follow biar kita upload dapat notifikasi. Jadi thank you udah nonton. See you di episode selanjutnya ya. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.